Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Sholawat kepada Nabi kita, semoga syafaatnya akan dilimpahkan kepada kita di yaumil akhir. Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, akhlak merupakan potensi yang tertanam pada diri seseorang yang mampu mendorong seseorang berbuat baik, atau dalam Islam dikenal akhlak mahmudah. Tetapi ada potensi pula yang mampu mendorong seseorang berbuat tercela, di mana seseorang ini pada saat berbuat tercela dia tidak mempertimbangkan akal dan mempertimbangkan emosinya. Akhlak tercela inilah yang dikenal dengan akhlak mazmumah. Untuk itu pemirsa yang dirahmati Allah, pada kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang akhlak tercela. Akhlak tercela memang memiliki beberapa jenis atau sifat. Di antaranya marah, sombong, angkuh, dengki, ujub, foya-foya atau suka makan dan lain sebagainya. Lantas, bagaimanakah Islam itu mengajarkan kepada kita? Islam itu mengajarkan kepada kita agar kita itu dalam melakukan perbuatan atau akhlak tidak sampai kita melakukan perbuatan akhlak tercela. Yang paling ditakutkan yakni akhlak tercela kita yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak yang tercela terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, akhlak yang tercela terhadap diri sendiri. Yang keempat, akhlak tercela terhadap sesama manusia. Dan yang terakhir, perbuatan yang dikhawatirkan adalah akhlak tercela terhadap alam semesta. Demikian syariat Islam mengajarkan melalui buku yang sangat fenomenal yang dikenal dengan Reglemen Umum bagi Umat Islam atau disingkat RUUI, di mana buku ini merupakan produk terakhir dari Majelis Taklim yang dihadiri oleh almarhum HOS Cokro Aminoto, di mana beliau hadir di Majelis Tahkim ini di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Disitulah syariat Islam mengajarkan agar kita mampu tidak berbuat akhlak tercela ke dalam 5 golongan tadi. Justru sebaliknya, bagaimana kita mampu mengejawantahkan perbuatan akhlak yang baik terhadap kelimanya tadi. Lantas, bagaimanakah kita itu dalam ajaran Islam dididik untuk mengantisipasi persoalan akhlak tercela ini? Maka caranya yang pertama agar kita tidak terjerumus kepada akhlak yang tercela, yakni meningkatkan iman dengan banyak-banyak ibadah. Yang kedua, kita belajar membiasakan berbagi. Yang ketiga, kita belajar dengan cara selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, cara yang keempat agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan akhlak tercela, yakni memahami keterbatasan diri kita sebagai salah satu makhluk Allah
yang disebut manusia, karena kita tentu memiliki keterbatasan. Lantas cara yang kelima, yakni kita menjaga tali silaturahim. Bagaimana kita berbaik-baik terhadap diri kita, berbaik-baik kita terhadap sesama, berbaik-baik diri kita terhadap alam semesta. Lantas yang keenam, kita mencoba terus dan terus belajar untuk introspeksi diri. Dan yang terakhir, cara kita yang diajarkan dalam Islam adalah dengan kita memelihara perkataan kita, perbuatan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa la taqtulu awladzakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma dhadhan wala taqtulun nafsa allati haramallah illa bil haq dzalikum wassaqum bihi walakum taqilun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Pemirsa yang dirahmati Allah, sehingga jelas bahwa perbuatan yang tercela bagi Allah tentu diharamkan bagi kita. Perbuatan tercela tanpa alasan jelas tidak diperbolehkan. Sehingga marilah kita selalu belajar dan terus belajar meningkatkan pengetahuan kita tentang ajaran Islam. Sehingga akal dan hati nurani kita selalu dicerahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Fattaqullaha mastata'tum. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.